Bismillahirrahmanirrahim. Al khairu kulluh bittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja kita tidak bisa persis atau mendekati saja mungkin sulit mendekati perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sedikit banyak kita berusaha, misalnya dari kasih sayangnya ini. Kasih sayangnya ini setiap orang mestinya bisa lah kalau mempunyai hati dan sanubari. Para kiai, para ustadz terutama ini sangat penting saat ini. Kita tahu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu beramar ma'ruf nahi mungkar pun itu harus dipahami dengan landasan kasih sayang. Bahkan saya sering mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu sebenarnya adalah manifestasi dari kasih sayang. Orang tidak akan beramal ma'ruf, bernahi mungkar terhadap sesama kalau dia tidak menyayangi sesama itu. Tapi akhir-akhir ini lalu amal ma'ruf nahi mungkar tidak lagi berlandaskan kasih sayang, tapi banyak yang berlandaskan kebencian. Dan itu salah memahami perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya, dan ini harus dimulai dari pemimpin-pemimpin, para kiai, para ustadz, memulai mencontohkan sedikit banyak, khusus bisa banyak, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kaitannya dengan umat, kaitannya dengan anak-anak didik, kaitannya dengan orang-orang yang perlu kita ajak ke surga. Hari-hari ini kita menyaksikan banyak sekali orang-orang yang ingin mengajak ke surga, tapi dengan cara neraka. Karena itu, jadi memang kasih sayang harus dilatih. Kasih sayang harus dilatih. Kalau sekarang putra-putranya Kiai Mas Duki dan Nyai Hasinah tidak mempunyai kasih sayang kepada sesama, kepada umat, berarti dia tidak bisa menyerap apa yang dididikkan, baik secara makol maupun hal oleh kedua orang tuanya. Demikian pula santri-santri dan mukhatar kharijin. Kalau hanya melihat misalnya Kiai Mas Duki itu keras, tidak, di sana tidak mendapatkan nuansa kasih sayangnya, berarti dia gagal memahami kiainya, menyerap ilmu. Ilmu bisa dicari sendirian, bisa. Sekarang ada Google. Kalau tidak mau membaca sendiri, ada Google. Tidak bisa mutalaah sendiri, ada banyak kesempatan kita membaca melewati internet. Tapi satu, keteladanan kasih sayang kepada sesama itu kita hampir tidak menjumpai di medsos. Di medsos juga kebalikannya, mereka mengatasnamakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan perilaku yang bertentangan sama sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita tahu semua, wajahnya sendiri sudah mengajak orang. Kecuali orang yang tidak mendapat hidayahnya, tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak terajak oleh kehadiran wajah pribadinya Rasulullah. Rasulullah tidak usah berkata-kata, itu sudah mengajak, sudah menarik. Karena wajahnya selalu tersenyum, selalu ramah, selalu menyambut. Orang yang kalau normal dan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saja pasti dia tertarik. Apalagi kalau beliau berbicara, bersabda, bicaranya lembut, tidak pernah menyinggung orang, tidak pernah mencaci, tidak pernah menghina. Kenapa? Karena gurunya Allah Subhanahu wa Ta'ala
panduan yang diberikan oleh gurunya Al-Qur'anul Karim itu memang menyuruh untuk demikian. Karena Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pengamal pertama dari Al-Qur'anul Karim. Para kiai-kiai itu hanya ingin bagaimana ngepaskan perilakunya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Kiai Mahfud, Kiai Mas Duki, kiai-kiai itu ya sebisa-bisanya. Ada yang bisa meniru disiplinnya, meniru kasih sayangnya. Ada yang meniru bagaimana menyebarkan ilmu. Tapi saya ingin terutama menghimbau kepada kiai-kiai muda ini jangan sampai tidak berusaha meniru Kanjeng Rasul dalam kasih sayangnya, kasih sayangnya kepada umat. Ada umat ini betul-betul rindu kepada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu kepada perilakunya yang santun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong para kiai, para ustadz, para habaib, tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama. Dakwahnya Rasulullah yang mengajak, tolong itu dihadirkan. Tolong dihadirkan itu kasih sayang. Agar orang-orang yang awam, yang tidak paham Al-Quranul Karim, kurang paham dengan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa menyimak Anda sekalian yang ngerti Al-Quran, yang ngerti sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong tampilkan itu, bukan hanya dalam ucapan saja, tapi dalam perilaku. Tolong tampilkan itu dalam perilaku, agar orang-orang awam yang lugu-lugu ini bisa menirunya. Mudah-mudahan inilah termasuk jariah Anda sekalian, kalau Anda sudi menampilkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masyarakat, terutama yang sekarang ini. Cukup itu, dan cukup apa yang saya sampaikan sekarang ini. Nanti kita dengarkan saja apa yang akan dijawabkan oleh Al-Habib Husain bin Alwi. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairun nahdlatil ulama wan nahdiyin, wa khairu Indonesia wa Indonesiyin, wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.